Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara, dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja Diraja yang disandang oleh Adityawarman, seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amogawasa yang ditemukan di hulu Sungai Batanghari, sekarang termasuk kawasan Kabupaten Dharmasraya. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan, Ananggawarman sebagai Yuvaraja melakukan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang disebut Hevajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok pada tahun 1377 tentang adanya utusan Sanfotsi kepada Kaisar Cina yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasan Sanfotsi. Beberapa kawasan pedalaman Sumatera Tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruh agama Buddha, antara lain kawasan Percandian Padang Roco, kawasan Percandian Padang Lawas, dan kawasan Percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Adityawarman. Sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini selain Adityawarman pada masa sebelumnya ialah Kubilai Khan dari Mongol dan Raja Kertanegara dari Singosari. Perkembangan agama Islam sesudah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat, dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Ialah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambu adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alip. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan, dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung, dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Nagari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci, sebagai tempat kedudukan rajuk ibadat, dan limo kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu, dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, katik atau khotib, bila atau bilal, malin atau mu'alim, yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya, misalnya istilah pandito atau pendeta.